kepemimpinan Pak Prabowo, kan setiap kebijakan disusun berdasarkan data dan aspirasi masyarakat desa. Menjadi acuan untuk seluruh kementerian, lembaga, dinas yang ada di provinsi dan kabupaten untuk yang terlibat dengan pembangunan desa. Penguatan dan pembangunan di desa itu harus berlandaskan pada nilai-nilai kearifan yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azlim Fitra, pengurus nasional Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Kami berkedudukan di Jakarta dan kita punya Dewan Pengurus Wilayah di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Saat ini banyak dari pengurus IPPMI ini masuk dalam pendampingan program P3PD, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Antara IPPMI dan APDESI mungkin ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Kalau IPPMI murni sebagai pendamping masyarakat, beda dengan APDESI. Kalau APDESI adalah asosiasi pemerintahan desa, anggotanya banyak dari unsur kepala desa yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di era pemerintahan baru ini, Pak Prabowo, terkait program-program yang ada dan terkait dengan desa. Kami sebagai pengurus dan praktisi pemerintahan desa tentu sangat berharap program pemerintahan desa ini tentu dilakukan secara berkelanjutan. Karena apa? Membangun desa itu bukan hanya membangun sumber daya manusianya saja, tapi itu terkait dengan banyak hal, baik regulasi dan kebijakan terhadap desa itu sendiri juga perlu dibenahi. Sistem dan organisasi tata laksana desa juga perlu kita benahi. Kemudian SDM pemerintah desa dan pembina pemerintahan desa juga perlu mendapat pendampingan yang lebih maksimal lagi. Saya pikir harapan kita ke pemerintahan yang baru ini, kepemimpinan baru ini bisa melanjutkan program-program terkait desa untuk kedepannya. Harapan kami adalah memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan desa, mendorong desentralisasi yang nyata, serta memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan data dan aspirasi masyarakat desa. Jadi memang kita datanya dari desa, potensi desa yang memang yang untuk saat ini untuk pembangunan pemerintahan saat ini. Perlu mengadopsi model koordinasi berbasis digital dan yang terintegrasi, termasuk platform data yang transparan. Setiap rencana pembangunan desa harus melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak, didukung dengan regulasi yang fleksibel namun terarah. Saya hanya menambahkan untuk desa, bagaimana desa itu benar-benar menjalankan otonominya berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada di desa. Jadi potretnya itu berangkat dari potret desa, bukan dipotret dari luar desa yang bersangkutan. Saya tambahkan, kalau kita lihat desa, tantangan yang dihadapi desa ini menarik untuk kita bicarakan. Semenjak Undang-Undang Desa diterbitkan di tahun 2014 lalu, kemudian didukung dengan kebijakan untuk alokasi dana desa, jumlahnya cukup signifikan, 1 miliar lebih per desa. Maka yang dihadapi desa saat ini adalah satu, potensi-potensi yang ada di desa belum tergarap secara maksimal. Permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah dana desa yang diluncurkan ini itu harus
ditata kelolakan, dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Nah, permasalahan yang dihadapi adalah SDM yang ada di pemerintahan desa belum cukup mampu untuk melakukan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Itu yang jadi permasalahan. Yang kedua, meskipun desa memiliki potensi-potensi ekonomi yang luar biasa, saya sering sebutkan ekosistem untuk membangun potensi desa itu sendiri itu juga menjadi permasalahan yang cukup serius yang kita hadapi. Seperti ada usaha-usaha ekonomi desa yang bisa dikembangkan di sektor pertanian, sektor perdagangan di desa. Tapi yang ada sekarang sektor-sektor itu banyak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang ada di level kota, sehingga desa hanya menjadi pasar, desa menjadi konsumsi terhadap kegiatan itu. Yang kedua, yang berikutnya, desa juga punya permasalahan yang serius dalam merancang rencana pembangunannya. Akibatnya dana yang digelontorkan ke desa tidak termanfaatkan secara optimal. Saya pikir itu terkait dengan potensi desa. Desa itu adalah pemerintahan yang bukan berdiri dengan sendirinya. Ada pemerintah pembina desanya, mulai dari kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Mestinya program-program yang ada di pemerintah pusat perlu melibatkan secara penuh, secara lebih komprehensif pemerintah daerah dalam pembinaan desa itu sendiri. Karena tidak mungkin pemerintah pusat langsung melakukan intervensi penguatan pembangunan desa dari pemerintah pusat. Harus melibatkan pemerintah daerah. Disitulah perlunya sinkronisasi dan koordinasi di level pemerintahan pusat dan daerah. Jadi masyarakat memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk kebutuhan pembangunan yang mereka tentu mengharapkan agar terrealisasi melalui proses musyawarah. Proyek pembangunan desa yang dianggap penting saat ini adalah mungkin di kepemimpinan Pak Prabowo, mungkin desa sekarang itu penguatan ekonomi melalui badan usaha milik desa, peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan pelatihan keterampilan. Kalau ditanya tantangan terbesar yang dihadapi desa saat ini, mungkin tantangan terbesarnya adalah ketimpangan akses teknologi dari sumber daya. Jadi misalnya teknologi tentang IT itu barangkali yang mereka masih agak kurang dibanding dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Saya kira demikian. Saya pikir juga perlu ada sinergi antar desa. Jadi koordinasi antar desa yang selama ini dikendalikan atau terkendali dari atas gitu ya. Mungkin mulai harus beralih ke koordinasi yang lahir tumbuh di kawasan antar desa, sehingga potensi yang dikembangkan adalah potensi-potensi kawasan. Terkait program-program yang pembangunan yang ada di desa, yang perlu kita perhatikan sih sebenarnya program bukan hanya mengintervensi infrastrukturnya saja, tapi program ini harus menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh sehingga tata kelola pemerintahan desa itu bisa berjalan. Itu yang tadi yang kita sebutkan. Kita berharap seluruh kementerian lembaga terkait desa mestinya memiliki sebuah regulasi acuan untuk pembangunan desa itu sendiri. Ini sangat penting
Kami ingin mengingatkan bahwa regulasi yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus tersinkronisasi seiring sejalan sehingga menjadi acuan untuk seluruh kementerian, lembaga, dinas yang ada di provinsi dan kabupaten untuk yang terlibat dengan pembangunan desa. Yang kedua, term dan prosedur dalam pembangunan desa juga harus disinkronisasikan sehingga penguatan-penguatan isu-isu permasalahan yang ada di desa itu tidak parsial oleh lembaga manapun yang akan melakukan kegiatan di desa, tapi satu kesatuan yang saling melengkapi. Dan yang terakhir tentunya SDM, pemerintahan desa, baik perangkat desa, BPD dan kelembagaan perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Dan kita berharap banyak pada era pemerintahan Bapak Prabowo ini agar hal ini menjadi acuan untuk program-program pembangunan desa ke depannya. Untuk keberlanjutan pembangunan di desa, selain tadi yang disampaikan oleh Pak Azlim, saya pikir kita harus mengembalikan ini pada akarnya. Artinya penguatan dan pembangunan di desa itu harus berlandaskan pada nilai-nilai kearifan yang ada di desa, sehingga yang dilaksanakan itu akan berkelanjutan, tidak selesai begitu saja. Mungkin itu. Ya. Cukup mungkin Pak ya.